Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa addal amanata wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana ala mahajjatin bayda'i lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumil din. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan terhadap junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu kewajiban dan salah satu ibadah yang mulia, karena konsekuensinya adalah ketika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita percaya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala di tangannya segala kebaikan dan keburukan. Ketika kita tidak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan apa yang kita inginkan. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengklasifikasikan bahwasanya berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala ini adalah min lawazimil iman. Ini adalah konsekuensi keimanan kita. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna husnadz-dzanni billahi ta'ala min husnil ibadah. Sesungguhnya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sebaik-baik ibadah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah juga mensifati orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan azab. Dan Allah sifati seperti sifatnya orang-orang munafikin dan orang-orang musyrikin. Wa yu'adzibullahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannasaw. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan Allah akan mengazab kaum munafikin laki-laki dan perempuan, dan kaum musyrikin laki-laki dan perempuan yang mereka itu adalah adh-dhannina billahi dhannasaw. Mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha memberi rahmat, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu rahmatnya sangat luas, ya.
Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud mengatakan, walladzi la ilaha ghairuhu, bahwasanya beliau bersumpah tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, ma'ata abdun mu'minun syai'an khairan min husnidzan billah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kebaikan yang lebih baik daripada prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bersumpah lagi, walladzi la ilaha ghairu, demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, la yahsunu abdun billahi azza wa jalla dhanna illa a'tahu Allahu azza wa jalla dhanna. Tidaklah seorang hamba berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia sangkakan berupa kebaikan. Kenapa demikian? Dzalika bi annal khaira fi yadihi, karena sesungguhnya kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian Fir'aun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Jibril alaihissalam sangat takut, atau jangan sampai Fir'aun ini beriman. Fir'aun adalah orang yang sangat bejat, kafirnya melebihi siapapun di muka bumi ini. Beliau menipu Musa berkali-kali sampai diberi adab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mampu, dia mengatakan, saya beriman ya Musa. Ya sudah, kalau seandainya musibah ini selesai saya beriman. Ternyata musibah selesai enggak jadi beriman, malah tambah berat. Sampai musibah datang lagi, kemudian begitu lagi, kemudian enggak beriman lagi. Sampai terakhir Allah Subhanahu wa taala beri seluruh air menjadi darah di kekuasaan Firaun. Akhirnya Firaun ngalah. Ya udah, doakan kepada Rabbmu wahai Musa supaya diangkat musibah ini, nanti saya akan beriman. Ternyata tidak beriman juga, dan bahkan Firaun mengatakan apa? Wa ana rabbukumul a'la, dan saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Itu kata Firaun. Apa kata riwayat? Berkata ketika Firaun lamma agraqahu Allahu Firaun, ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun, qala, dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, saya beriman sebagaimana tidak ada ilah yang diimani oleh Bani Israel. Kemudian apa kata Jibril? Berkata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, falau ra'aitani ana akhidun min halil bahri fa adussuhu fi fihi makhafatan an tudrika ar-rahmah. Kalau seandainya saya melihat Firaun mengatakan demikian di depan mata saya akan mengambil pasir atau tanah lautan, saya akan sumpal mulutnya supaya dia tidak mengatakan demikian. Makhafata an tudrika rahmatullah, supaya dia tidak mendapatkan rahmat Allah. Maksudnya khawatir karena luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai Firaun pun dikhawatirkan terkena rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata memang tidak. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah itu sangat luas, sangatlah luas. Maka jangan sekali-kali kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa tempat yang sangat ditekankan untuk, atau bahkan sangat diwajibkan untuk kita berbaik sangka, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah indal maut, ketika kematian. Maka dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayamin yaqul, bahwasanya Jabir meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum 3 hari sebelum wafatnya Nabi, beliau mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Tidaklah salah seorang dari kalian itu meninggal kecuali wajib bagi kalian untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketika kita mendapatkan fase-fase terakhir dari kehidupan kita yang menentukan husnul khotimah dan su'ul khotimah, malah justru kita digoda oleh setan dan dikatakan pada kita bahwasanya kamu sudah terlalu banyak dosa, tidak usah minta ampun, pasrah saja karena pasti Allah akan mengazabmu. Dengan keyakinan seperti itu, maka itu adalah salah. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosa seluruh hambanya pun mampu, apalagi hanya dosa kita satu orang di antara hambanya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syab
Diriwayatkan Anas bin Malik meriwayatkan Nabi pernah menemui seorang pemuda, wa huwa fil maut, dia dalam keadaan sakaratul maut. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, kaifa tajiduka, bagaimana kamu mendapati dirimu ketika sakaratul maut, itu maksudnya ketika hendak menghembuskan nafas terakhir. Qala, kemudian si pemuda tadi mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inni ra'arjullah wa inni akhafu dzunubi. Wahai Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, saya itu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap baik kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi saya takut dosa-dosa saya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarjuhu wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah bertemu dua sifat ini, yaitu sifat takut kepada Allah dan sifat husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia harapkan, apa yang dia impikan, apa yang dia maukan, dan dia aman dari apa yang dia takutkan. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ketika maut. Yang kedua, inda syada'id wal karb, yaitu ketika ditimpa musibah atau sesuatu yang berat di dalam hidup kita. Maka salah satu kisah Nabi Musa ketika beliau dikejar oleh Fir'aun, ya, falamma tara al-jam'an, ketika kedua kelompok, satunya sudah mentok ke lautan, satunya sudah mengejar ke belakang, dua kelompok sudah saling melihat. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sebagian pengikut Nabi Musa mengatakan, wahai Musa, kita kena, pasti kita selesai. Ya, inna lamudrakun, kita pasti kena sama pasukan Fir'aun. Kemudian kata Nabi Musa, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, sesungguhnya bersama saya Rabb saya, dia akan memberikan hidayah kepada saya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan husnudzonnya Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun. Dan juga ketika Nabi Muhammad SAW terusir dari Madinah dan berhijrah ke Mekah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau bersembunyi di Gua Thawr. Ya, kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau anna ahadahum rafa'a qadamahu fara'ana. Wahai Rasulullah, sungguh kalau seandainya salah satu dari mereka itu mengangkat kakinya, kita kelihatan Rasulullah. Kenapa? Karena guanya itu berada persis di bawah kakinya mereka. Mereka tinggal nengok ke bawah, pasti kelihatan. Kata Abu Bakar, kalau dia ngangkat kakinya saja pasti kelihatan. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala ma dhannuka bitsnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu kalau seandainya ada dua orang yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah bersama kita. Ya. Kemudian turunlah ayat menceritakan mereka berdua. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ditimpa kesusahan atau musibah, maka jangan sampai kita berputus asa atau jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus senantiasa berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang sangat ditekan lagi adalah inda dzikil aisyah, yaitu ketika kehidupan ini sangat sempit. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man nazalat bihi faqah fa anzalaha bin nas wa lam tasuddu faqatahu, wa man nazala bihi faqah fa anzalaha billah fayushikullahu lahu yarzuqu ajilan aw ajil. Kata Nabi SAW, barang siapa yang turun padanya musibah, apapun musibahnya, kemudian dia minta pertolongan pada manusia, maka Allah tidak akan menutup kebutuhannya. Maka barang siapa yang tertimpa kesusahan, bencana, musibah bagi dia, kemudian fa'anzala bihallah, kemudian dia meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fayushikullahu lahu yarzuqu ajilan aw ajil, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki, jalan keluar bagi dia, ajilan aw ajil, baik cepat ataupun lambat. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tertimpa musibah, maka hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Adapun makhluk, maka hanya perantara. Jangan sampai bergantung pada makhluk, karena makhluk hanya perantara. Kalau kita bergantung dengan makhluk, maka yang kita terima adalah kekecewaan. Kemudian berikutnya adalah ketika hutang sangat mencekik.
Diriwayatkan di Sahih Bukhari dari perkataan Zubair bin Awam kepada anaknya Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jadi Az-Zubair bin Awam ini adalah seorang yang amanah. Beliau dititipi harta oleh kaum musyrikin karena amanahnya. Sangat banyak yang nitip sama beliau. Tapi saking cerdiknya beliau atau cerdasnya beliau akhirnya yang awalnya itu wadiah, tidak bisa diotak-atik uangnya, akhirnya beliau jadikan utang. Ya sudah, kalau taruh sini utang saja. Saya jadikan utang, nanti saya balikan seperti ini. Akhirnya ketika dihutang, apa yang dilakukan oleh Az-Zubair? Az-Zubair menggunakannya untuk usaha ini sangat banyak sekali. Ya. Kemudian ternyata dengan amanahnya beliau, akhirnya banyak kaum muslimin yang mendapatkan manfaat. Tapi ternyata maut mendatangi beliau. Ternyata beliau wafat. Akhirnya hutang masih banyak karena masih belum diambil harta-harta manusia tadi. Kemudian dia berwasiat kepada Abdullah bin Zubair, "Ya bunai, in ajiztu an syai'in min daini fasta'in alaihi maulai." Kata beliau, "Wahai Ibnu Zubair, wahai Abdullah, kalau kamu tidak mampu membayar hutangku karena banyaknya, maka mintalah pertolongan pada maulai." Ya. Maulai itu apa? Qala Abdullah kepada maulaya. Kemudian qala Abdullah berkata, "Fa wallahi ma daraitu ma arada hatta qultu." Demi Allah, maulaya itu yang dimaksud saya enggak tahu sampai saya mengatakan pada beliau, "Ya abati, man maulaya?" Wahai bapakku, siapa maulaka? Siapa maulaka yang dimaksud kamu? Qala Allah, itu adalah Allah. Qala fa wallahi ma waqa'tu fi karbin min daini illa qultu ya maulaya Az-Zubair iqdi anhu dainahu. Kata beliau, maksudnya adalah Allah, maka tidak pernah saya mendapatkan kesulitan hutang kecuali ketika saya berhutang saya mengatakan wahai maulaya, wahai maulai Az-Zubair iqdi anhu dainahu, wahai tuan Zubair, maka lunasilah hutang Zubair. Maksudnya beliau berdoa dengan doa seperti itu. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah contoh dari sahabat radhiyallahu taala anhu Az-Zubair bin Awam. Kemudian berikutnya ketika berdoa, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kalian yakin Allah itu akan mengijabahinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian kalau seandainya ternyata belum diijabahi, maka seorang mukmin yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala tetap harus husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin," tidaklah seorang hamba yada'ullaha bida'watin, berdoa kepada Allah dengan suatu doa, "laisa fiha itsmun wala qati'ah," tidak ada dosa, tidak ada qati'atur rahim, illa a'tahullahu ihdas salas, kecuali Allah akan memberikan salah satu dari 3 perkara. Imma an tu'ajjila lahu da'watu fid dunya. Yang pertama, bisa jadi akan diberikan apa yang dia mau di dunia. Wa imma an tudakhiru lahu fil akhirah, atau yang kedua akan disimpankan pahala baginya di akhirat. Wa imma an yusrifa anhu minasyarri mithlu dzalika, atau dia akan dibebaskan dari kebaikan seperti yang dia doakan. Qalu, kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita sangat banyak?" Karena itu kan keuntungan semua 3 hal itu. Bagaimana kalau kita terus-menerus berdoa tanpa berhenti? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala Allahu aktsar," maka Allah pasti lebih banyak. Allah pasti memberinya lebih banyak. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah indat taubah, ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertaubat. Ketika kita melakukan maksiat kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dalam pikiran kita berprasangka buruk, yaitu Allah tidak akan mengampuni kita. Itu adalah celah setan untuk kita selalu digoda supaya tidak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahki an rabbih azza wajal. Ini adalah hadis qudsi, diriwayatkan atau dihikayatkan dari Allah. Allah berkata, Allah berfirman, "Adnaba abdun dzamban." Seorang hamba telah berdosa dengan suatu dosa. Faqala Allahumma ighfirli dzambi. Tapi hamba tadi dia mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dosaku." Faqala tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, "Adnaba abdi dzamb." Faqala tabaraka wa ta'ala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan adnaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Ya. Allah mengatakan hambaku berdosa dengan suatu dosa dan dia tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan mengazab dengan dosa. Kemudian famakasa masya Allah, kemudian berlalu demikian. Jadi setelah istighfar dia tetap tanpa dosa, tapi setelahnya apa? Summa ada fa'adnaba. Kemudian dia ulang lagi berdosa lagi. Faqala ay rabbighfirli. Sama seperti tadi. Kemudian dia beristighfar pada Allah, ya Allah ampunilah aku. Faqala, Allah juga mengatakan yang sama, tabaraka wa ta'ala, adnaba adzi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Seperti itu. Kemudian dan setiap kalinya dia melakukan dosa, fa'aghfirli, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku ampuni dosaku. Dan yang terakhir sampai annalahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Berbuatlah sesukamu karena aku telah mengampunimu. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun. Dan ini rahasianya adalah kenapa orang tadi mendapatkan ampunan terus walaupun dia tetap salah dan istighfar, karena dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan mengampuni dosanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabih, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal jalil yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimussalam.